Baca Pak. Baca Pak. Kebaca ya. Saya agak gedein dikit biar mudah kita membacanya ya. 140 kebesaran ya. Oke. Bisa kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada Bu Hakim Marlina, Pak Patar, kemudian yang lainnya ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi barokah yang banyak dalam hidup ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, tapi pun. Ya, Bu. Ya, saya mencoba kuliah hari ini. Ya, Pak ini akan membuka pertemuan. Kemarin sudah ada diskusi dengan Pak Rudi Nata Miharja, Pak WD1. Beliau mau menyusun virtual class, V-class-nya. Tetapi juga saya juga ingin membuat Bapak. Jadi karena sampai saat yang tadi malam masih sore ya Bapak, itu belum ada V-class untuk kelas kita. Mudah-mudahan dibantu oleh anak saya, V-class-nya tadi malam sudah selesai gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, segala sesuatu ada di dua aspek. Pertama di siakadunya dan dua di virtual kelasnya. Materi dari minggu kemarin saya lembur betul Pak untuk menyiapkan pertemuan sampai 8 pertemuan. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menguasai mengenai hukum pidana internasional. Bapak dan Ibu yang terhormat, Pak Patar Daniel, Ibu Marlina Siagian. Gimana kabar Bu Marlina? Pak Akmal masih di Bengkulu Pak Akmal? Siap, alhamdulillah masih. Mengenai judul gimana? Kok nggak pernah komunikasi lagi? Udah di ACC aja judulnya? Ke ini Pak, ke rektorat kemarin tinggal tanda tangan Bapak sama Pak Edi Pak. Kok rektorat? Ngapain ke rektorat? Bukan, kayak yang jelas. Kasihkan Rohim aja, Rohim. Kasih Pak Akmal, jangan kemana-mana sampai ke rektorat segala. Tangan Pak. Sudah Pak, ya, sudah. Nanti sudah. pokoknya Pak ini sebagai ketua konsentrasi pidana, saya teken ke Rohim. Sudah Pak, tinggal ini Pak, tinggal tanda tangan Bapak sama Pak Edi Pak ini Pak. Oke, siap. Pokoknya nanti kami tidak memperlambat gerak Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan di semester ini sambil kuliah untuk mata kuliah minat, nanti Bapak dan Ibu mulai menyusun ya. Bu Marlina udah beres? Masih proses, Pak. Masih proses. Saya lihat dulu lah. Pak Aristian Akbar, sering komunikasi ini. Judul gimana judul? Siap Pak, aman Pak. Aman. Bu Laksmi? Pak Dewa Gede. Proses, Pak. Lagi proses ya. Prosesnya bersama kami Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ibu berproses sendiri udah yakin lah nanti akan berlama-lama. Prosesnya adalah mengajukan ke WA saya sebagai konsultan hukum yang pertama, keduanya sebagai ketua konsentrasi. Kemudian bisa komunikasi dengan seluruh dosen dari jurusan pidana, misalnya Bu Nikmat Rosida, Bu Ena Dewi, Pak Ahmad Irzal Fardiansyah, Prof. Maroni, dan yang lain-lain ya Bu. Karena ini sudah di ruang pidana, saya berani ngomong lebih banyak mengenai Bapak dan Ibu sekalian. Usahakan minggu ini coba komunikasi Bu dengan para konsultan judul, kirimkan saja. Nanti akan ada konsultasi mengenai itu, kemudian dikomunikasikan kepada Bu Sinta atau Mbak Sri untuk dicek plagiarismenya. Biar cepat prosesnya nanti Pak Dewa. Pak Dewa Gede gimana progres? Siap, udah Pak. Udah ada. Alhamdulillah. Mbak Ratna ini ada ya. Mbak Ratna gimana Mbak Ratna? Sudah bimbingan sama pembimbing, Pak. Alhamdulillah. Pak Patar gimana Pak Patar? Kira-kira sebulan yang lalu saya masukin 2 ke Bang Rohim. Ya. Tapi ternyata sudah ada yang nulis. Ini barusan hari ini saya masukin lagi Pak 2 Pak proposal Pak. Oh gitu, baik. Nulis, Pak. Baik, nanti Pak Trisno, J. Simanulang, semuanya Bapak ya, Pak Hendra. Jangan memperlambat sendiri nanti, malah kalau bisa masuk bareng-bareng nanti wisuda bareng-bareng lah nanti nih.
untuk pidana ini ya. Ada Pak Farid, ada Ibu Vita, Pak Maurits ya. Maurits itu Bapak Ibu ini. Pak Wahyu Noviar ini. Berarti ibu-ibu ini. Pak Yusuf, Pak. Celia ya. Gimana Bapak? Mohon izin Pak. Akmal kalau nggak salah sudah 3 minggu yang lalu Pak. Tinggal tangan Bapak, Pak Heni sama Pak Edi Ripai Pak menentukan dosen pembimbingnya Pak. Apa pembimbing ini Pak? Pembimbing tesisnya Pak? Saya itu seminggu tuh kalau ke Pasca minimal 3 kali loh Pak, 3. Tapi kok nggak disodorin sama Mas Rohim ya? Udah aku kirim ke Bang Rohim Pak. Oke ya. Baik, nanti kita cek ya Pak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, siap. Untuk masalah judul kita geser sedikit. Bapak dan Ibu nanti akan belajar bersama-sama dengan Pak Heni, dengan Pak Dr. Rudi mengenai mata kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia. Ya. Nanti saya mengajar duluan 8 pertemuan awal, kemudian setelah semester nanti bersama Pak Dr. Rudi Natamiharja. Pak Heni nanti akan mengajarkan kepada Bapak mengenai pertemuan pertama, mengenai apa itu pengertian HPI. Pak Heni menyingkatnya HPI ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Di situ kita lihat bagaimana definisi hukum pidana, definisi hukum internasional, kemudian kita masuk kepada aspek definisi hukum pidana nasional. Pak ini ngajar mungkin maksimal 75 menitan, waktu sisa bisa untuk belajar mandiri maupun diskusi dengan Pak Heni ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena kelas S2 akan berbeda dengan S1. Kalau kelas 1 itu transfer of knowledge-nya yang banyak, sementara kalau untuk S2 mempertimbangkan aspek diskusi dan pembimbingan dan seterusnya. Kemudian pertemuan yang kedua nanti Bapak membicarakan sejarah ya. Sejarah mengenai perkembangan HPI dan hubungannya dengan hukum pidana nasional ya. Karena memang nanti Bapak akan melihat bagaimana hubungan yang sangat dekat antara HPI dengan HPN. Kalau Pak ini menyingkatnya ini adalah HPI ya. HPI misalnya kita gini aja Bapak. Ya. Pak ini menyingkatnya yang ini dengan HPN. Hukum Pidana Nasional. Artinya terjadi relevansi antara HPI di satu sisi, ya nanti berbasis statuta Roma, kemudian nanti ada hukum pidana di masing-masing negara. Makanya dikatakan hukum pidana nasional. Ya. Kemudian dalam pertemuan kedua ini kita bicarakan sejarah perkembangan dan hubungan hukum antara kedua hal itu. Pertemuan ketiga kita berbicara mengenai sumber asas dan karakteristik HPI. Di situ kita melihat bagaimana sumber hukum pidana internasionalnya itu, apa asas-asasnya, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun dari hukum pidana nasional. Ya. Kemudian asas legalitas, asas teritorial, asas nebis idem, dan asas ekstradisi, serta nanti diakhiri dengan karakteristik hukum pidana internasional. Ini untuk para praktisi hukum seperti Pak Pata, Bu Marlina, ya, ke depan yang namanya perkara-perkara yang terkait dengan transnational organized crime, ya, kemudian mengenai kejahatan internasional itu semakin banyak. Dan membutuhkan SDM yang mumpuni untuk penanganan terhadap perkara-perkara yang bersangkutan dengan internasional. Kemudian nanti ada pertemuan keempat, ya, sebagai lanjutan tadi. Kemudian kita jajal nanti kuisnya dibawa take home ya Bapak, nanti bawa pulang, kerjakan di rumah. Antara 2 sampai 5 lembar, tulis tangan aja boleh, ketik juga boleh ya. Kemudian sambil nanti memahami lebih dalam mengenai hal-hal yang terkait dengan pertemuan keempat. Apa nak? Apa? Oh iya recordnya jadinya. Oh sorry. Udah sini aja ada. Mohon maaf tadi itu sebelum sempat merekodnya. Ya. Merekod itu bagian dari ini Bapak, kewajiban dosen sekarang ini. Oh harus Mas Rohim yang merekod. Baik. Kemudian pertemuan kelima kita berbicara mengenai kejahatan
internasional, ya. Ada banyak istilah. Prof. Edi Osiaritz itu menghitung ada 12 nama kejahatan internasional. Kemudian internasionalisasi kejahatan, sebetulnya kejahatan domestik, tapi melibatkan unsur asing, unsur internasional. Kemudian kita melihat karakteristik kejahatan internasional, hierarkinya bagaimana, ya. Kemudian beberapa kejahatan internasional, terutama yang diatur dalam Statuta Roma, ya. Ada genocide, crimes against humanity, war crime, ya, piracy, ya, hijacking, kemudian kejahatan terhadap orang-orang yang mendapat perlindungan internasional, ya, terutama yang terkaitan dengan politik, ya. Seperti kasus Afghanistan sekarang ini, banyak orang-orang Afgan sendiri yang takut dengan suku Pashtun, ya. Suku Pashtun itu sebagai, ya, Taliban itu yang ditakuti oleh sesama warga Afghanistan. Banyak yang sudah ke Jerman, banyak yang sudah ke Australia, ke Amerika, minta perlindungan politik di mereka. Kemudian terhadap sandera, kemudian penggunaan bahan peledak, penggunaan dan pendanaan terorisme. Di sini juga bergerak kejahatan internasional sudah semakin menambah jenis-jenis bentuk kejahatan internasional sendiri. Di Lampung juga terkait seperti itu, bajak laut, ya, hal-hal yang terkait dengan itu, ya, bahan peledak, pendanaan terorisme, gitu, ya. Penampilan pertemuan ke-6 lanjutan, pertemuan ke-7 kita melihat dari persoalan kedua mengenai hukum pidana. Hukum pidana itu selalu disandingkan dengan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu juga ada penegakan hukum pidana internasionalnya. Bagaimana itu dilakukan, baik menggunakan penegakan hukum pidana internasional secara langsung dan penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung. Kemudian ada model gabungan, yaitu hybrid model. Nah, seperti contoh dalam penegakan hukum pidana internasional secara langsung, ada Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen, ya. Nanti akan melihat Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional sebelum adanya Statuta Roma itu masih bersifat ad hoc, ya. Misalnya Nuremberg, Tokyo, ya, Yugoslavia, Rwanda. Kemudian ada juga penegakan pidana secara tidak langsung, ya, yang nanti melibatkan pengadilan pidana suatu negara, ya, karena memang ada asas-asas yang berlaku di situ. Bagaimana kalau ada kejahatan internasional terjadi, apakah akan dibawa ke hukum pidana internasional, ke mahkamah pidananya, ataukah ke mahkamah pidana nasional dari masing-masing negara. Mungkin kasus yang menarik, pembunuhan terhadap yang dilakukan oleh dakwaannya kepada Polikarpus, kepada Munir, ya, banyak ada kejadian yang akan dibawa masalah itu ke Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian pertemuan ke-8, ya, sebagai lanjutan, nanti juga sekaligus UTS, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Heni UTS, saya lebih suka UTS dibawa pulang saja. Kemudian kita lebih banyak menyampaikan materi, kemudian diskusi, ya. Kemudian nanti Pak Rudi sedang kami rancang, Pak Rudi pada akhirnya akan memperdalam mengenai Statuta Roma, kemudian mengenai Interpol, kemudian mengenai peran pengadilan nasional terhadap kejahatan internasional. Bapak dan Ibu, untuk referensi silahkan ditemukan atau dicari, ya. Banyak sekali yang mencoba mengkombinasikan antara dua aspek, ya Bapak Ibu, hukum pidana nasional sendiri, hukum internasional, dan hukum pidana internasional. Jadi 3 buku ini yang memberikan pengaruh besar terhadap mata kuliah hukum pidana internasional. Kemudian dari Sabas, dari Malcolm, dari Dina, ya,
mengenai humanity-nya ini, ya silakan Bapak dan Ibu. Ini jurnal juga banyak sekali dari Simon, ya dari Druk, dari Pak Siswanto Ari. Saya suka dengan tulisan Pak Edi Omar Syarif Hiarits. Sangat sederhana, beliau tidak terlalu mendalam, tapi bagus memberikan pemahaman kepada kita. Nah, kalau Prof. Romli agak sedikit jelimet bukunya, ya pengantar HPI, kemudian hukum pidana internasional dan dalam kerangka perdamaian dan keamanan internasional, ya, dan pengantar ada ya, ya. Oke. Yang paling bagus itu bukunya Prof. Muladi. Kalau Bapak nanti ada waktu ke Bandung atau ke Jakarta, atau mungkin di Gramedia di sini sudah ada mengenai Statuta Roma tahun 1998 tentang MPI dalam kerangka hukum pidana internasional dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional. Ya. Kemudian Ari Siswanto, Pak Wayan Partiana, ini buku yang cukup bagus dari Unpar, Parahyangan. Pak Heni dan Bu Ena Dewi juga pernah membuat buku pidana internasional, tapi koleksinya udah habis, udah terjual sekian tahun. Kemudian Pak Untung Wahyu, ya, Starke, Steiner, Hazewinkel Suringa, ini suami istri, ya, Hazewinkel Suringa, Strafrecht. Kalau Bapak mau membaca buku hukum pidana internasional kontemporer, sebentar, kontemporer dari Tonto Wijaya dan Iskandar Pranoto. Kemudian Triverer, ya. Ada disertasi yang cukup bagus dari Pak Tumpah Harifin, mantan Ketua Mahkamah Agung kita. Atau masih ya? Udah ganti ya? Utrecht, Vos. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pengantar sudah. Nanti Bapak Ibu bisa lihatin di V-Class Pak Heni. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, kita mulai pertemuan pertama mengenai pengertian HPI. Ya. Ada sudah pandangan dari Ilyas Bantekas dan Susan Nash itu ya. International criminal law constitutes the fusion of the two legal discipline. Ada dua disiplin hukum. What is that? International law and domestic criminal law. Hukum internasional dan hukum pidana domestik atau hukum pidana nasional dari masing-masing negara. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pemahaman awal, kita sudah mendapatkan satu gambaran apa itu HPI. HPI adalah sebuah kombinasi, sebuah gabungan, the fusion of constitutes yang menjadi dasar ketentuan dari suatu negara, yaitu ada dua disiplin hukumnya, ya, hukum internasional dan hukum pidana internasional. Pak Akmal, bisa dipahami Pak Akmal? Jos, mantap. Ya. Bu Laksmi, Ibu Hakim di mana ini? Di Lampung Timur kah? Di Menggala, Pak. Oh, di Menggala. Oke, makasih Ibu. Pak Pater masih di Lampung Tengah? Masih Pak, masih Pak. Masih, iya. Alhamdulillah Pak. Beliau di masa pandemi ini nggak usah pindah-pindah dulu aja lah, biar berakhir harapannya dulu. Pak. Kalau Patar masih apa Pak? Masih apa? Senang di sana dia Pak. Kalau Pak Amal suka sudah jalan-jalan ya Pak. Iya, baik. Saya senang ya kita kuliah berjauhan tapi deket di ruangan gitu, ruangan ini ya, hebat. Sebenarnya daring ini semakin Pak ini suka karena apa? Kita bisa mengefisienkan waktu Bapak. Ya. Tapi sarannya cuma satu, sinyalnya harus bagus gitu. Tadi Pak Akmal suaranya kurang bagus loh Pak Akmal. Ya maklum sinyal Pak, sinyal Pak. Oh sinyal.
Ini di kantor apa di rumah ini? Ini kebetulan lagi di luar, Pak. Oh, di luar. Siap. Tapi kalau di luar kok nggak ada mobil lewat, nggak ada pagar yang dilewatin gitu? Bapak tahu, Pak. Kebetulan ada kegiatan dulu, Pak. Oke, Pak. Ya. Baik. Ya. Tadi katakan adalah perpaduan ya, Pak. Ya udah, kita harus paham. HPI adalah sebuah irisan. Sebenarnya lebih tepat convergence-nya itu atau fusion-nya itu irisan. Irisan itu berarti tidak union. Pak masih ingat kan zaman matematika di SMP SMA ya? Ada kalau union kan sama antara satu dan satunya sama gitu. Ini irisan Bapak. Ada yang dipertemukan dari dua disiplin ilmu itu ya. Ya, nanti yang Bapak akan paham ya. Meskipun katakanlah HPI itu merupakan anak dari hukum pidana dan hukum internasional, tapi hanya numpang lahir saja, Bapak. Nanti akan banyak perbedaan terutama dalam prinsip-prinsip hukumnya, asas-asas hukumnya pada waktu dia sudah mulai dewasa. Namanya anak seperti anak kita ini kan ciri dari bapaknya ada, ciri dari ibunya ada, bahkan kadang-kadang yang ada itu sampai ciri kakek neneknya ada ya. Yang penting jangan sampai ada ciri dari tetangganya ya Pak ya, gitu ya. Bahaya kalau cerita itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu mempelajari lebih lanjut mengenai apa yang menjadi sumber dari pembentukan hukum pidana internasional. Tapi sebagai pegangan, ya. Tadi pagi saya tambahi, Prof. Muladi pun mengatakan bahwa pembicaraan mengenai HPI pasti. Nah, kalau pasti itu berarti karena kan beliau adalah seorang peneliti hukum yang handal, dia menyatakan pasti akan didominasi oleh 3 substansi. Ya. Oleh 3 substansi, yaitu crimes, procedure, and enforcement. Saya temukan di halaman 90 dari buku Statuta Roma. Ada 3 persoalan. Pak Patar pun demikian kok. Dalam pekerjaan yang Bapak tangani selalu berhadapan dengan adanya ketiga hal itu. Percuma juga hukum ada prosedurnya, ada penegakan hukumnya, tapi nggak ada kejahatan. Makanya kita merespon adanya kejahatan itu dengan prosedur. Kita meresponnya dengan penegakan hukum pidana. Ini salah satu pemikiran dasar pada saat Bapak nanti menyusun tesis. Ya, kajiannya tidak boleh hanya bersifat pragmatis. Ya, tidak hanya melihat dari sisi enforcement-nya gitu. Tapi bagaimana mengenai kepatuhan terhadap prosedur. Kemudian bagaimana mengenai karakteristik modus mengenai kejahatan itu sendiri. Makanya pembicaraan tidak hanya cukup dengan pendekatan yuridis normatif, ya, yang hanya berbasis kepada hukum pidananya, terutama hukum pidana materialnya, tetapi bagaimana mempertimbangkan dari aspek prosedurnya mengenai hukum acara pidananya dan penegakan hukum pidana yang berkualitas, yang efektif, yang tidak gagal. Jadi nanti Pak Akmal, Pak Patar, pilihlah teori-teori yang bisa membantu Bapak untuk menganalisis. Ya. Banyak, seperti contoh teori penegakan hukum pidana itu ratusan Bapak. Kriminologi pun ratusan. Pilihlah yang operasional dari unsur-unsur teori itu yang bisa Bapak lakukan penelitian. Tidak perlu harus mencapai tataran grand teori. Tidak perlu juga harus middle range teori. Tapi boleh ya atau dicukupkan dengan applied teori. Pak Akmal paham mengenai grand teori, middle range teori dan applied teori? Diusahakan dipahami, Pak. Wah, jawabannya ini kayaknya cocok jadi calon politikus ini, calon bupati ini. Setelah pensiun, Pak. Setelah pensiun baru jadi bupati, Pak. Nanti ketuaan.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya, kita mau melihat pengertian hukum pidana. Boleh Bapak nanti menggunakan dari Mulyatno, boleh. Dari Mesger, Prof. Sudarto, boleh. Ya. Ya. Pak ini ingin menggambarkan bahwa apa yang dimaknai oleh hukum pidana itu. Bagaimana pengertiannya, bagaimana definisinya. Tapi yang jelas hukum pidana itu dibagi menjadi 3 ya Bapak dan Ibu sekalian. Hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Hanya ada 3. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan antara hukum pidana satu dengan yang lain, tidak boleh. Karena operasionalisasi penegakan hukumnya pasti menggunakan ketiga-tiga dari hukum pidana itu. Meskipun seringkali yang banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu, misalnya dari Ibu Hakim ya, lebih cenderung hukum pidana material dan hukum pidana formalnya. Karena hukum pelaksanaan pidananya diserahkan kepada Pak Patar, kepada kejaksaan untuk mengeksekusinya kan begitu. Ya. Makanya sebetulnya jaksa itu tugasnya aja berat ya. Dia yang mencari gara-gara, membawa ke pengadilan, kan gitu Pak. Karena Bapak mau sih diajak gara-gara sama Pak penyidik Polri itu. Ya. Itu penyidik Polri itu yang memang yang pencari gara-gara pertama itu beliau Pak. Kemudian keduanya dia mencari teman, melibatkan Pak Jaksa itu. Ya, Pak Jaksa bawa ke pengadilan. Proses begian panjang itu ya Pak. Bisa cuman 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan gitu ya. Kemudian setelah selesai, ya kamu yang laksanakan putusan pengadilan itu. Nah, jadi hakim itu sebetulnya enak gitu ya. Jadi Bu Hakim itu gagah duduk manis ya. Perintahnya luar biasa. Nah, sabar Pak Patar ya. Memang Bapak yang sudah melamar menjadi jaksa ya resikonya seperti itu gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, hukum pidana ya. Kalau saya silakan nanti Bapak dan Ibu bisa membaca begini ya. Ya, dia berada di antara kerumunan hukum yang lain. Ya, hukum pidana itu. Hanya dia memiliki karakteristiknya yang berbeda dengan orang lain. Misalnya apa? Sanksi pidana. Orang takut dengan hukum pidana karena semata-mata karena ada sanksi Pak sebetulnya. Karena sanksi itulah yang mengikatkan kita, yang dirampas kemerdekaan kita untuk berbuat sesuatu, untuk bergerak dan seterusnya. Ya. Padahal hakikatnya hukum ya tidak boleh seperti itu ya. Tapi kenyataannya hukum pidana menjadi ditakuti karena ada aspek itu. Ini hukum pidana material mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya. Berisi tindak pidana, dah sederhana itu. Hukum pidana itu berisi tindak pidana, baik unsur perbuatan maupun orangnya dan ancaman sanksi pidananya. Dia sering disebut dengan actus reus, criminal act atau strafbarkeit. Kemudian selain berisi tindak pidana, berisi pertanggungjawaban pidana karena dia memiliki kesalahan, memiliki schuld, memiliki guilt atau mens rea. Makanya 2 unsur utama hukum pidana itu ada di perbuatan dan di orang. Nah, seorang sekarang sudah bertambah karena dia berkaitan dengan subjek hukum, ditambahkan dengan korporasi. Bahkan nanti ke depan prediksi para ahli hukum pidana suatu saat bisa jadi ya Bu Hakim itu atau Pak Jaksa itu menuntut sebuah robot karena dia untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Wah, saya bayanginya gimana susahnya itu ya. Omnibus Law aja luar biasa gitu. Nanti Bu Laksmi berhadapan dengan ini Bu, dengan robot Bu. Di negeri Belanda penelitian-penelitian mengenai itu luar biasa Bapak. Bahkan termasuk di antaranya salah satunya orang Indonesia yang sangat getol melakukan penelitian bahwa subjek hukum ketiga yang diperkirakan adalah robot. Izin Pak, ini maksudnya artificial intelligence gitu Pak? Kecerdasan buatan. Artificial intelligence bisa jadi Bapak. Itu kan hanya otaknya saja ya Bapak ya. Robot ini Bapak ya.
Ya karena dia mulai bisa menggantikan peran manusia, Bapak. Peran manusia. Ya sebetulnya yang AI-nya nanti ya yang akan dilakukan pemeriksaan. Bisa jadi mungkin yang paling nakal itu adalah orang yang di belakang robot itu, Pak, yang meng-create, yang mengkonsep robot itu ya. Seperti ada Robocop, tapi juga ada Robocop memiliki musuh yang katakanlah yang nakal dan seterusnya. Ya seperti film Spider-Man itu loh, Pak. Ya, Spider-Man itu kan gitu ya. Mudah-mudahan lah Pak, cukup 2 saja. Yang satu aja orang aja susah, tambah korporasi juga tambah susah, apalagi tambah satu lagi robot, tambah susah lagi. Pak Akmal nggak jadi jaksa yang hebat nanti, ya malah mundur jadi politisi. Cocok Pak Akmal. Kita lihat hukum pidana material selain tindak pidana, pertanggungjawaban pidana kesalahan, serta pidana dan pembidana. Ada 3 aspek yang diatur secara norma hukum dan sanksi pidananya dalam masing-masing pasal. Ya. Yang keduanya hukum pidana formal. Hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menegakkan hukum pidana materialnya. Ya. Hukum yang bisa menggerakkan, mengoperasionalkan, menegakkan mengenai hukum pidana material adalah hukum pidana formal. Nah, kewenangan itu dijalankan negara melalui aparat penegak hukumnya. Ya. Dalam tahapan proses peradilan pidana atau kalau Bapak belajar SPP dalam konsep penegakan hukum meliputi tahapan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan pidana. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum pelaksanaan pidana adalah hukum pidana yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi yang telah berkekuatan tetap inkrah van geweest. Inilah yang kita pahami mengenai hukum pidana. Nah, kemudian apa pengertian hukum pidana itu? Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Saya suka dengan pandangan dari Edmund Mesker. Apa itu hukum pidana? Pendek sekali, aturan hukum. Dia aturan hukum. Kalau aturan itu masih bisa lisan, bisa tertulis. Kalau tertulis nanti dia dari aturan hukum akan menjadi peraturan, menjadi ketentuan, menjadi yang namanya hukum pidana tertulis. Itu aturan hukum. Karena dasar aturan hukum inilah sangat dimungkinkan sekali hukum pidana yang bersifat lisan, kebiasaan masih berlaku. Diakomodir oleh pandangan Edmund Mesker. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan suatu perkara yang tidak diatur di dalam hukum pidana, dalam peraturan hukum pidana, dicarilah mengenai aturan hukum yang bersifat lisan. Penelitian bimbingan Pak Eni, Ibu Dwi Putri Melati, dia melihat bagaimana penyelenggaraan hukum pidana adat Lampung ya, di dalam sistem penegakan hukum pidana nasional. Gitu. Berbasis kearifan lokal, berbasis restoratif justice. Ya. Dia membicarakan aturan hukum termasuk yang berbasis hukum pidana. Saya ulang lagi, apa itu hukum pidana? Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengikatkan kepada suatu perbuatan, hanya perbuatan tertentu saja. Tidak semua perbuatan merupakan perbuatan yang diancam pidana. Hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, terorisme, korupsi, dan seterusnya. Tetapi adanya aturan itu, kemudian ada perbuatan yang terlarang itu, ada satu konsekuensi, yaitu suatu akibat pidana. Kalau mahasiswa Pak Heni di S1, wajib hukumnya itu hafal. Hukumnya hafal. Ya. Masa sarjana hukum bagian hukum pidana nggak tahu definisi hukum pidana. Makanya saya mensyaratkan harus hafal. Aturan hukum yang menyatakan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat pidana.
Makna koma di sini sangat berarti, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya sekedar hanya bentuk apostrof atau titik atau koma gitu, tapi dia memiliki makna gitu. Nah, di dalam pandangan ini kemudian diikuti oleh Meskin dan seterusnya. Ada dua aspek yang diatur, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa disebut dengan namanya perbuatan terlarang, perbuatan yang dilarang, perbuatan yang bisa dihukum dan seterusnya, serta pidana. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat nanti kita membicarakan mengenai hukum pidana internasional, warna konteks ini berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Makanya seperti kalau Pak ini dalam skemanya Sudarto itu, mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca bukunya Pak Heni mengenai hukum pidana dan hukum pidana lanjutan, itu Pak Heni gambarkan di dalam tindak pidana itu adanya unsur-unsur tindak pidana atau syarat pemidanaan itu ada dua aspek, yaitu adanya perbuatan dan adanya subjek hukum atau orang atau korporasi. Kemudian di bawahnya mengikuti ketentuan. Kalau perbuatannya memenuhi rumusan pasal atau undang-undang, perbuatannya bersifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar. Kemudian orangnya, dia harus memiliki unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Orangnya harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Orangnya memiliki niat jahat atau sikap batin jahat dalam bentuk dolus atau culpa, dan tidak ada alasan pemaaf. Dua hal ini dikuasai, perbuatannya ada, orangnya ada, yakin orangnya itu bisa dipidana. Ya. Bahasanya seperti itu. Nah, bahasa nanti ini akan muncul dalam hukum pidana internasional. Ada hukum pidana material internasionalnya, hukum pidana formal internasionalnya, dan hukum pelaksanaan pidana internasional. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah hampir 40 menit. Oke, Mulyana, nanti Bapak belajar sendiri. Ya. Ada hukum pidana objektif dan ada subjektif. Ada ius punale, ius puniendi, itu sama maknanya. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formalnya. Berikutnya Pak Heni mau lihat ya dari hukum internasionalnya. Oleh masyarakat internasional. Jadi ada hukum yang diberlakukan oleh dalam pergaulan masyarakat internasional tadi, kemudian dipertahankan oleh mereka. Makanya sumber hukum internasional salah satunya adalah hukum kebiasaan. Hukum yang paling awal dari hukum internasional, hukum kebiasaan. Kemudian Jawahir, Tontobi, dan Pranoto Iskandar mengatakan hukum internasional itu seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Ya. Seperangkat aturan. Seperangkat itu berarti kalau boleh dimaknai ya, hukum pidana itu adalah seperangkat aturan juga, Bapak. Karena dia ada hukum pidana materialnya. Kita bisa mencontohkan KUHP atau ketentuan di luar KUHP. Ada hukum pidana formalnya, ada KUHAP-nya, ada hukum acara pidananya, dan hukum yang melaksanakan putusan dari kedua hal itu tadi. Ya. Hukum yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Itu sama maknanya dengan HI, seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif. Bisa dalam bentuk bilateral maupun multilateral, ya. Baik. Kita lihat, kita bandingkan sedikit dengan namanya Stark. Stark memberi definisi hukum internasional, terutama hukum internasional yang bersifat publik, ya. Kan kita pahami pada waktu Bapak S1 kan ada hukum internal bersifat privat, ya, misalnya terkait
hukum perdata internasional, hukum dagang internasional itu bersifat privat ya. Apa yang dikatakan oleh Starke yaitu keseluruhan hukum. Keseluruhan hukum ya seperangkat hukum juga. Yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ada yang berasal dari asas-asasnya atau prinsip-prinsipnya atau norma-norma hukumnya yang mengikat negara-negara yang membangun hukum itu. Maka tadi Pak Edi singgung ada yang bersifat bilateral maupun multilateral. Nah, negara-negara itu mempunyai kewajiban untuk mentaatinya dalam hubungan antar negara itu sendiri. Ya, seperti Indonesia dengan Malaysia, kita punya beberapa perjanjian antar negara. Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Papua Nugini, kita memiliki itu. Bahkan juga ada di level regional, seperti beberapa perjanjian yang ditandatangani dan dijalankan oleh negara-negara anggota ASEAN. Misalnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, atau mungkin Bapak dan Ibu yang jarang diteliti oleh mahasiswa itu tindak pidana penyelundupan orang. Pak Patar ini sangat jarang Pak Patar. Orang masih cenderung ke TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya. Kemudian trafficking ya Pak. Smuggling ya, smuggling people, penyelundupan. Kalau trafficking kan perdagangan orang. Ya. Kemarin juga ada yang menulis yang sangat bagus konsekuensi dari korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana prostitusi. Ya, karena masihnya sadar ada terjadi pembeda antara prostitusi dengan korban perdagangan orang, sangat berbeda. Ya. Meskipun kedua-duanya bisa menyatu, ya, dari korban kemudian dia menjadi prostitusi, kemudian dia senang di situ, jadilah dia sebagai pelaku prostitusi. Tapi kalau penyanyi dari Jakarta datang di sini juga nggak jelas, bagian dari kelompok, kemudian dia sudah janjian dengan konsumennya bertemu di hotel untuk melakukan tindakan prostitusi, itu bukan korban perdagangan orang. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Karena beberapa kejadian yang ditangani itu menurut apa ini salah. Ya, karena terjadi kepentingan. Apakah itu ada transaksi atau tidak? Padahal dia itu adalah pelaku pelacuran yang dilakukan oleh artis ibu kota yang masuk ke Lampung, katanya menjadi penyanyi dari salah satu grup gitu ya. Tapi dia janjian dengan konsumennya. Ya. Itu sebenarnya bukan korban Bapak dan Ibu ya. Hati-hati nih. Kadang-kadang salah menerapkan mengenai ketentuan prostitusi dengan ketentuan ini. Memang yang jadi persoalan adalah aturan mengenai pelacurnya itu memang masih sangat lemah. Yang paling bisa ditangani di dalam perkara itu lebih banyak ke mucikarinya. Padahal itu sebetulnya terjadinya pelacuran tidak hanya ada mucikari, perantara juga ada, dan pelakunya itu sendiri. Bisa si penggunanya maupun pelacur itu sendiri. Tapi kan kejahatan ini semakin hari semakin menjadi lumrah, satu perbuatan yang lazim terjadi gitu Bapak. Ini yang harus diperhatikan ya, karena ada pergerakan dari masyarakat yang semakin mendorong untuk didekriminalisasi. Apakah benar atau tidak itu mengenai dekriminasi terhadap prostitusi itu ya. Nah, monggo lah nanti dilakukan penelitian-penelitian. Saya lanjut. Oleh karena itu, definisi hukum pidana dan definisi hukum internasional politik terlihat jelas perbedaan prinsip perihal kekuatan berlakunya hukum. Kekuatan berlakunya hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional. Inilah yang menjadi kekuatan hukum. Contoh mengenai Selat Malaka, ya, itu sangat dijaga betul oleh Indonesia dengan Malaysia. Kemudian dia bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk melakukan pengawasan, misalnya dari Amerika Serikat. Yang menjaga. Ini menjadi satu daerah lintasan ya, untuk menuju dari lautan
Pasifik ke Lautan Hindia. Salah satunya adalah melalui Selat Malaka itu. Ya. Karena penguasa adalah dua negara ini. Makanya ingin menjaga jangan terjadi misalnya perompakan. Memang penyakitnya di Asia Tenggara itu secara internasional itu sejak dahulu kala, sebelum Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, yang namanya perompakan itu sudah terjadi. Makanya salah satu tugas dari kerajaan Sumatera, terutama di wilayah timur, bersama kerajaan Pajang, kerajaan Demak, ya, termasuk daerah saya dari Jepara itu ada kerjasama bilateral antar kerajaan. Untuk apa? Menjaga perdagangan yang diangkut oleh kapal-kapal dagang Demak, kerajaan Demak, dengan kerajaan Sumatera Timur bisa sampai belayar ke misalnya apa namanya dulu tuh Temasik ya. Temasik itu Singapura. Jadi dia menjualnya di situ, nanti diterima oleh para pedagang-pedagang dari Cina, dibawa ke Cina, dibawa ke Eropa dan seterusnya. Nah, karena teknologi semakin maju, kapal-kapal semakin canggih pada masa itu, kerakusan perdagangan mulai masuk. Portugis, Spanyol itu masuk ke daerah sampai ke seluruh Indonesia, ya termasuk Sunda, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan namanya Maluku itu. Kemudian dia menguasai perdagangan itu. Makanya muncul namanya VOC dan seterusnya. Itu dalam sebenarnya orientasinya awalnya adalah perdagangan. Tapi karena banyak gangguan yang dilakukan oleh kerajaan, ya, oleh para perompak, makanya dia membangun tentara itu. Nah, tentara ini lambat laun malah kesenangan kan menjajah Indonesia. Akhir-akhir ini ada diskusi yang menarik. Apakah betul Indonesia itu dijajah oleh Belanda itu 350 tahun? Ada diskusi yang menarik. Seakan-akan itu persepsi Belanda kah atau persepsi Indonesia gitu. Saya lebih mempercayai tidak sejauh itu, karena pemahaman dijajah itu kan apakah secara hukum kah ataukah secara de facto. Diskusi yang sebenarnya tidak ada gunanya sebetulnya, tapi untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita gitu. Kemudian hukum pidana nasional, ya berlakunya hukum pidana nasional itu dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara atau negara masing-masing suatu negara. Ini pembedanya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk kepada hal yang terakhir, yaitu definisi hukum pidana internasional. Kalau tadi sama Bantekas dan ini Nash-nya itu sebagai fusion dua disiplin hukum, hukum internasional dan hukum pidana nasional. Antonio Cassese mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan internasional mengenai larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan. Ya. Ada ketentuan larangan kejahatan internasional. Ada makna di situ. Apa yang dikatakan oleh Antonio Cassese itu adalah satu istilah yang nanti ke depan sangat berpengaruh luas, yaitu kejahatan internasional. Kalau kewajiban negara itu melakukan penuntutan, mungkin Bapak pernah mendengar satu asas au didere au punere. Ya. Au didere au judicari gitu. Mungkin pernah mendengar itu ya. Nanti akan kita bicarakan bagaimana suatu negara itu punya kewajiban untuk menuntut dan memidana terhadap pelaku kejahatan itu. Tapi kalau dia tidak mampu melakukan penuntutan dan pemidanaan, kewajiban yang berikutnya adalah menyerahkan orang itu kepada negara yang minta untuk dilakukan pemidanaan. Itulah akar dasar dari ekstradisi itu dari sini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada kepentingan hukum yang dilanggar oleh si pelaku, tapi karena ada masalah kedaulatan, diserahkanlah kepada negara yang berdaulat tadi.
untuk melakukan penuntutan dan pembidanaan terhadap pelakunya. Nah, kadang-kadang kan Bapak sebenarnya Ibu seperti kasus yang terjadi di Afrika, di Kamboja, itu atau di Yugoslavia, itu banyak pelaku yang tidak diserahkan dan tidak dipidana. Makanya negara-negara menghendaki agar keadilan itu terwujud, maka dilakukanlah audidere au judicari. Jadi tidak boleh dia disimpan, bahkan disembunyikan. Tokoh-tokoh yang pernah melakukan genosida terhadap Montenegro, kemudian kepada Bosnia Herzegovina, itu harus dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional untuk dipidana gitu. Tapi kan disembunyikan oleh mereka, bahkan sampai lari ke seperti kasusnya Hitler Nazi itu kan lari ke Rusia, disembunyikan di Rusia. Ada sebagian dari kroninya itu lari ke Amerika Selatan dengan membawa lari batangan emas, kekayaan-kekayaan mereka itu. Dan uniknya karena mereka membawa kekayaan, dia dilindungi oleh negara. Seperti contoh zamannya Fidel Castro berkuasa di Kuba, itu banyak pelarian-pelarian yang membawa duit diterima di mereka. Saya tidak tahu kedekatan Diego Maradona itu. Apakah ada keuntungan apa antara Fidel Castro dengan Diego Maradona? Tapi yang jelas kalau di sana Pak Patar, Diego Maradona bisa menggunakan kokain sepuas-puasnya. Ya, kokain itu sebangsa candu ya. Baik, berikutnya saya mau melihat dari yang mudah saja lah. Basuni. Awalnya nama Seri Basuni itu saya kira orang Indonesia itu. Seri itu kan Sari, Pak. Basuni itu Basuni gitu. Jadi saya pikir tuh Sari Basuni gitu. Oh ternyata dia orang Mesir yang tinggal di Amerika. M. Seri Basuni. Menyatakan bahwa HPI adalah, nah ini Bapak, perpaduan dari dua disiplin hukum yang berbeda agar dapat saling melengkapi. Luar biasa ya Pak, saling melengkapi. Dia di mix ya. Ya, kopi, susu, gula, tambah dikit mocha, jadilah cappuccino. Nah, gitu. Di mix enak. Gitu. Perpaduan dari dua disiplin hukum yang berbeda agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek pidana dari hukum internasional. Ini sangat cerdas sekali. Ya. Ada aspek pidana yang berada dalam hukum internasional. Tapi juga ada ya, aspek-aspek internasional di dalam hukum pidana. Luar biasa. Ini yang dimaknai bahwa hukum pidana internasional itu merupakan konvergensi perpaduan dari two disiplin hukumnya. Agar mereka apa? Amanahnya udah jelas. Saling melengkapi. Di antara kedua hukum itu dipadukan menjadi satu. Ya. Kemudian diisilah ke mereka karena munculnya aspek pidana dalam hukum internasional. Hukum internasional itu kan hukum yang tidak menggunakan hukum pidana, sanksi pidana kan. Yang memiliki sanksi pidana adalah hukum pidana gitu. Dikasihlah kekuatan sanksi pidana ke dalam hukum internasional. Kemudian karena hukum pidana itu berlaku untuk lingkup terbatas sebagai wujud dari kedaulatan suatu negara. Dia wilayahnya, teritorinya hanya di situ. Dikasih aspek internasional. Makanya di sini katakan disiplin hukum yang kompleks, yang komponennya lebih dari satu disiplin hukum dan memiliki hubungan fungsional di antaranya. Komponen hukum pidana internasional antara lain adalah hukum internasional, hukum pidana nasional, perbandingan hukum pidana, dan prosedur serta hak asasi manusia internasional dan regional. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, ya, dari berbagai definisi hukum pidana internasional, ya,
tampak jelas adanya dua hal yang penting dari HPI, yaitu yang pertama sebagai materialnya dan keduanya sebagai formilnya. Material dan formil kita kan akhirnya kita kembali. Oh iya, di dalam pembagian hukum pidana itu ada hukum pidana material dan hukum pidana formilnya. Ada aspek material dalam HPI adalah perbuatan-perbuatan atau norma-norma hukum yang menurut hukum internasional, baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional maupun berdasarkan konvensi internasional. Hukum kebiasaan itu sebagai hukum adatnya, ya, hukum lisannya di dalam hukum internasional, ya, maupun hukum tertulisnya konvensi internasional. Akan atau adalah kejahatan internasional. Pak Joko. Perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan yang dilarang tadi bersifat Verbrechen atau crime itu adalah kejahatan internasional. Nah, di dalam kejahatan internasional itulah nanti akan ada yang namanya aspek-aspek yang paling dominan, yaitu tindak pidana internasional. Jadi ada gradasi mengenai bentuk-bentuk kejahatan internasional itu nanti. Kemudian aspek formilnya dari HPI 4 kali berapa? Dalam pengertian penegakan HPI adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional. Bisa dipahami ya Bapak. Penegakan hukum pidananya itu ditambahi aspek internasionalnya karena ada aspek hukum pidana itu. Nah, kita bisa melihat ada dua aspek yang diatur di situ. Sebetulnya maknanya ini adalah makna definisi hukum pidana dari Edmund Mesker. Di situ mengatur mengenai aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dengan suatu akibat pidana. Masuk ke dalam pemahaman apa yang dimaknai ada dalam hukum pidana internasional. Nah, oleh Prof. Edi, ya, Prof. Edi ini gunakan karena dia lebih sederhana memahami hukum pidana internasional dibandingkan dengan Prof. Romli. Kalau Prof. Romli itu jelimet benar. Kalau yang lebih sederhana itu Bapak Iwayan Partiana. Dari Universitas Parahyangan. Kalau Prof. Romli kan dari Unpad. Kalau Pak Wayan Partiana itu juga sangat sederhana. Sama dengan Prof. Edi OS Omar Sarifia di sini. Apa yang dikatakan HPI oleh beliau? Seperangkat aturan. Seperangkat aturan. Ya. Berarti dia tidak bersifat tunggal, tapi jamak. Keliling itu, jadi rumus keliling segi panjang adalah K dikali. Halo. Siapa tadi yang mau bimbing anaknya lagi belajar matematika? Seperangkat aturan menyangkut kejahatan internasional. Sebetulnya pendek betul. Jadi seperangkat aturan menyangkut kejahatan internasional. Benar. Kejahatan internasional itu nanti apa? Mau diapakan? Ada hukum pidana yang melarangnya dan mengancam dengan sanksi. Ada proses penegakan hukumnya. Jadi yang namanya HPI adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan internasional. Hanya perlu dipanjangkan yang penegakannya dilakukan oleh negara. Makanya kita sudah memiliki undang-undang mengenai hak asasi manusia dan undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Yang penegakannya dilakukan negara atas dasar, nah di sini kerjasama internasional, ya. Karena tadi ada kejahatan internasional. Kejahatan internasional itu kan kejahatan yang dilakukan melibatkan unsur asing.
Unsur asing itulah yang dimaknai sebagai internasional karena melibatkan negara lain. Contoh, orang Sumatera bagian selatan, ya, ahli komputer, ya, kemudian menyiapkan laptopnya, ya, menyiapkan pulsanya, paket atau apa ini, kuotanya. Kemudian sudah merancang yang mau diendus adalah salah satu bank yang ada di New York. Gitu. Dia naik pesawat, saya nggak katakan daerah awalnya ya, menuju Jakarta. Dari Jakarta menuju Jepang. Saat di laut internasional, di daerah internasional, dia melakukan kegiatannya. Dia masuk kepada membuka rekening bank, pemiliknya orang Abu Dhabi. Uangnya banyak. Kemudian dia membuka rekening yang ada di Cayman Island, salah satu bank di Cayman Island. Dia ambil uang itu, pindahkan ke sana. Ya, pindahkan ke sana. Kemudian selesai tutup. Tapi dari sekuritasnya, dari security banknya itu tahu yang membobol banknya ini adalah seseorang ini yang ada di dalam pesawat Japan Airlines. Sampai turun di Narita, polisi Jepang yang sudah dikontak oleh Interpol menangkap orang Indonesia tersebut. Dan banyak pertanyaan, apakah perbuatannya itu sebagai perbuatan yang terlarang? Kan begitu. Bagaimana dengan subjek hukumnya? Apakah dia negara Jepang punya hak untuk melakukan penegakan hukum, misalnya seperti itu, penanganan dan penindakan? Atau negara mana saja yang terlibat itu, apakah Indonesia punya kepentingan, Amerika yang banknya dibobol, kemudian termasuk di Cayman Island banknya itu, dan seterusnya. Kemudian termasuk orang Abu Dhabi, apakah hukum Abu Dhabi bisa diberlakukan terhadap orang itu. Jadi banyak kompleks itu. Tidak hanya sekedar pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, tapi juga hukum-hukum yang ada di negara yang Pak ini sebutkan tadi. Ada asasnya, ada asas teritorial, ada asas personal. Ya kan? Jepang punya wilayah, berarti punya kewenangan. Ya kan? Indonesia punya orangnya, personalnya, punya kepentingan. Bagaimana dengan Abu Dhabi? Bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Ini dikatakan. Yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional. Di antaranya melalui PBB, melalui Interpol. Atau oleh masyarakat internasional. Melalui suatu lembaga internasional, baik yang bersifat permanen, berarti peradilannya maksudnya ini, yang bersifat permanen maupun yang bersifat ad hoc. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terasa, selesailah itu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang bisa kita diskusikan menyangkut mengenai aspek-aspek yang kita bicarakan ini? Silakan. Ya, kita ada hal-hal yang mengenai hukum pidana. Sebentar Bapak dan Ibu, ada chat 5 chat ini. Apa ini ya? Bu Laksmi, Bu Ratna, Pak Pidana, Pak Akmal, Pak Patar. NPM atau Pak Patar ini ya? Iya Pak, NPM. Untuk apa Bapak? Absen Pak. Oh absen. Oke, Ya, monggo. Silakan monggo sekalian. Kalau absen. Ini kan sebetulnya banyak yang hadir ya. Bu Nadia, Safira, Rinaldi, orangnya nggak jelas. Bu Vita, nggak berani menggunakan videonya karena belum mandi. Ya, Pak Mauris, udah ganteng ini. Udah. Bu Marlina, belum mandi. Bu Laksmi udah rapi, ya berarti udah mandi Bu Laksmi ini. Pak Trisno Jemanulang, wis udah ganteng benar beliau ini. Wis khas Batak ini. Ya. Bu Nanda habis sholat subuh berlanjut sampai dengan kuliah ini.
Mas Agung Rahmat Wibowo, ya gitu ya. Pak Akmal, Mbak Yulianda Fikrian, ya alhamdulillah sehat ya Mbak. Nggih. Kemudian nggak dengar suaramu terlalu jauh dengan mic. Mbak Yulianda terlalu jauh dengan mic. Iya. Nah, dan nanti kita ketemu di seminar 1 ya. Halo ya. Pak. Nanti ketemu di seminar 1. Presentasi pokoknya semuanya disegerakan. Bapak dan Ibu, kalau membuat proposal, Bapak, ya gimana Mbak Yulianda? Boleh saya nanya sedikit ya Pak? Mengenai apa ini? Mengenai tesis atau mengenai API? Ini nih Pak, yang pelajaran dan beberapa yang saya mau tahu juga sih Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Keluar sedikit dari pembelajaran ini ya Pak. Kalau sedikit-sedikit nanti ketabrak gimana? Jangan kita Pak. Sedikit jalurnya. Sudah ada rambu-rambunya Pak. Oh, ada rambu-rambunya ya, baik. Pertama saya mau nanya, tadi kan Bapak sebutkan masalah penyelundupan manusia. Oh iya, people smuggling ya. Kenapa Mbak tertarik ya? Ya sedikit ini Pak. Kadang-kadang persepsi kita yang mendengar atau yang itu nggak sama dengan yang sesuai aturan, karena bahasa aturan ini agak repot sedikit kalau menurut saya. Di sini kan tadi Bapak bilang ada perdagangan manusia, penyelundupan manusia. Ya. Dinamakan penyelundupan itu kan sesuatu hal yang sesuatu hal yang ilegal ya Pak, yang ilegal. Nah sekarang kalau kita masukkan ke penyelundupan manusia, apakah itu dia sebagai apanya yang disembunyikan, atau memang orang yang disembunyikan seperti saya misalnya berlayar dari, misalnya saya dari Cina, bawa perempuan Cina, disembunyikan di store, tapi kan itu begitu masuk ke pelabuhan Indonesia kan diperiksa sama orang pajak gitu, bukan orang pajak, apa sih namanya? Yang orang keuangan ini. Imigrasi, Bu, imigrasi. Bea cukai. Maksudnya bea cukai, ibunya bea cukai itu. Harusnya aspek hukumnya ya imigrasi, Ibu. Iya, Pak. Tapi biasanya yang periksa orang bea cukai, Pak, yang masuk-masuk ke dalam, Pak. Karena biasanya ada barang yang dibawa. Nah, ya. Ya. Penyelundupan manusia itu seperti apa? Terus saya mau nanya juga kalau memang sempat Pak, kan ya gonjang-ganjingnya Cina mau ambil daerah teritorial kita, mau seperti apa, saya mau juga mengerti itu seperti apalah secara hukum internasionalnya dan hukumnya kita keduanya. Terus saya ada permasalahan satu permasalahan. Oh, jadi banyak ya? Jadi 3 ya, ini. Enggak, ini mungkin sebagai curhat apa sebagaimana, tapi kapan bisa aja Bapak, tapi ya setidak-tidaknya selagi saya masih ingat, mungkin karena udah tua juga, biasa saya suka lupa Pak. Ibu umur berapa kok sudah merasa tua? 47 Pak, 47. Alah, masih muda. Masih muda dan 60 ya Pak ya. Pak Murdian berapa Pak Murdian? Pak Murdian ini yang ketawa-ketawa ini. Udah Bu? Ini Pak yang terakhir malah saya hilang. Yang terakhir ini mau saya tanya. Saya itu kan biasa membuat kita menerbitkan perpanjangan untuk ini sertifikat sertifikat konstruksi. Terus yang menjadi permasalahan di saya itu adalah tongkang. Tongkang itu kalau dibawa kapal, dibawa takbutnya itu dengan jarak yang sangat jauh dan tidak pernah terpantau sama kru. Terus biasanya kalau dari Mesuji ke Palembang dia akan melewati Bangka. Nah, itu kan ada sering mereka kecurian mesin jangkar dan mesin jangkar itu harus ada selalu di kapal gitu loh. Nah, sekarang untuk
setiap mereka melewati Bangka itu selalu hilang. Jadi akhirnya mereka tidak pakai. Padahal persyaratan sebuah kapal dokumen itu tongkang ya, Bu. Harus ada ininya, harus lengkap gitu loh. Karena itu adalah aspek keselamatan. Nah, bagaimanalah kira-kira Pak ya? Ini sebetulnya konsultasi judul atau apa ini ya? Pak, mumpung saya sekolahnya di sini, ya saya nanya Pak. Ya bukan kepentingannya apa gitu. Yang pertama mengenai penyelundupan hukum tadi ya, penyelundupan tadi ya. Terus banyak kasus yang terjadi. Ibu masih banyak. Gimana Pak? Ibu masih mengajukan pertanyaan lagi. Sudah cukup 3 itu Pak. Tapi kapan-kapan juga nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin kayaknya ya. Ya kalau Ibu nanti ke Pasca, waktu minta tanda tangan ke Pak Heni, kita bisa diskusikan satu persatu. Apa itu mengenai penyelundupan orang. Ibu masih ingat kan pada waktu mungkin 5 tahun yang lalu, di masing-masing Polda di wilayah yang dilalui oleh para penyelundupan orang, entah dari Afghanistan, Pakistan, itu yang paling banyak, Bu. Dari sana kemudian mereka mampir, ya, karena kapalnya barangkali karena sudah tua atau apa, mampirlah termasuk di Lampung gitu ya. Sebetulnya itu sudah masuk kategori sebagai penyelundupan orang. Karena apa? Mereka masuk tidak memenuhi yang namanya ketentuan. Makanya tadi kan ada ketentuan, ada penegakan hukumnya. Kita bangsa masih bagus. Kita masih bisa menerima mereka, memberikan BBM, memberikan bahan apa untuk makanan dan seterusnya untuk melanjutkan ke Australia pada waktu itu. Tapi Australia kelabakan, mereka kerepotan karena begitu banyaknya orang-orang perahu yang menuju ke Australia gitu. Sehingga bekerja sama dengan negara-negara yang dilintasi oleh para orang-orang perahu ini untuk diselesaikan di sana. Kemudian habis itu tidak jelas. Ya, yang penting Australia tidak kemasukan orang-orang itu. Ini yang pertama. Ini bagus untuk menjadi sebuah penelitian tesis ya Bu ya. Karena aspeknya tidak hanya sekedar termasuk jawaban nomor 3 ya. Sebuah penelitian itu kan memang bisa pendekatan yuridis normatif, tapi juga yuridis empirik. Ya. Penelitian-penelitian yang bisa menghasilkan satu temuan yang berharga itu seringkali tidak berangkat dari suatu penegakan hukum yang bersifat kaku, bersifat represif gitu ya. Tapi juga penegakan hukum yang bersifat preventif. Makanya ada kajian hukum yang bersifat kajian hukum progresif itu. Ibu pernah mendengar itu? Barangkali ya. Itu sangat bagus sekali untuk menghasilkan satu temuan-temuan yang bersifat mengedepankan aspek kemanusiaan. Ya. Karena hukum seringkali karena kekakuannya sering mengorbankan aspek manusianya di dalam penegakan hukum itu. Makanya muncullah yang namanya kajian hukum progresif yang diinisiasi oleh Prof. Sajipto Raharjo. Kemudian tadi Ibu berbicara mengenai apa lagi, Bu? Apakah harus satu persatu atau gambaran secara umum ya? Ya, karena waktu kita terbatas. Ya. Secara umum juga. Apa Ibu? Itu daerah teritorial kita itu loh Pak, yang katanya mulai dimasukin sama Cina apa gitu. Oke, baik itu malahan menurut saya pernah mendengarkan secara seksama ya. Saya sengaja mendengarkan pada waktu wawancaranya Andi Efno ya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut terhadap masuknya ya secara berulang-ulang warga Cina, bahkan ada warga Wuhan ya masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara di Kendari gitu. Menurut beliau semua yang terkait dengan hukumnya, hukum administrasi, hukum keperdataannya terpenuhi, Ibu. Nah, ini yang sulit. Kalau memang dia terpenuhi, kemudian imigrasi pun seringkali memberikan jawaban sebagai corongnya pemerintah. Dia menjelaskan bagaimana masuknya warga Cina, WNA Cina ke Indonesia sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh imigrasi. Ya akibatnya
Kita ini bingung kan kalau kita hanya mengedepankan aspek hukum positif, selesai. Ya, makanya masuk ke sana. Orang-orang di Kendari melakukan perlawanan terhadap mereka, malahan polisi berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah dilematis di dalam kita. Termasuk tadi yang Ibu ceritakan mengenai orang-orang yang membawa kapal tongkang itu, akhirnya dia tidak membawa mesin untuk menaikkan dan menurunkan jangkar itu. Ini kan memang membahayakan kalau memang harus dipenuhinya sebuah norma hukum mengenai kelengkapan di dalam sebuah kapal. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini menjadi incaran para bajak laut, para perompak untuk menjara dari tongkang. Ini yang menjadi dilema sekali. Sementara aparat penegak hukum... Iya, termasuk saya, Pak. Ya, sementara aparat penegak hukum kan tidak bisa mendampingi dengan setiap saat melakukan patroli, melakukan razia, melakukan perlindungan hukum kepada warga negara dari tindakan perompak. Nah, ini yang dilematis sekali. Nah, oleh karena itu barangkali juga perlu ada suatu diskresi, tidak dituntutnya, tidak ditegakkan hukumnya karena ketiadaan alat itu dengan alasan yang bisa diterima. Karena misalnya contoh, kapal itu sudah 2-3 kali melaporkan kepada pihak Polairut bahwa selalu yang diincar oleh para perompak itu adalah mesin jangkar. Nah, ini perlu memang hukum tidak boleh kaku, karena kalau hukum kaku dia tidak bisa bersifat kritis, dia bersifat progresif. Nah, perlu yang namanya dibangun misalnya kemitraan antara polisi dengan warga masyarakat atau suatu perusahaan. Menurut pandangan saya seperti itu ya Bu. Jadi kita tidak boleh menegakkan hukum itu secara kaku, tapi juga melihat dari sisi kemanusiaan. Makanya contoh sekarang ada yang namanya disebut dengan model penegakan berbasis restoratif justice atau pemulihan keadilan, yang sudah dikeluarkan peraturannya oleh Kapolri, oleh Kejaksaan Agung, maupun oleh Mahkamah Agung di dalam suatu penanganan dan penindakan perkara. Bahkan terkait dengan penyidikan suatu perkara bisa dihentikan karena misalnya contoh yang terbukti seperti Pak Heri menangani perkara jadi saksi ahli, perkara itu ternyata bukan 351 tapi 352. Mereka tinggal di satu kampung, mereka berdua saling kenal, mereka berdua pernah kerjasama, pernah makan bareng dan macam-macam. Saya menyarankan gunakanlah ketentuan yang diatur oleh Kapolri mengenai restoratif justice. Karena ini perkara ini juga nanti akan didasarkan kepada peraturan yang sama oleh Kejaksaan Agung, oleh Mahkamah Agung. Di tahapan penegakan hukum, mau dari penyidikan, disarankan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Demikian pula di tahapan kejaksaan, di tahapan pengadilan. Gitu ya. Tapi karena pihak si korban ngeyel, atau memaksakan kehendak, ya silakan. Toh mereka juga didamping oleh pengacara, gitu ya. Saya kira demikian ya Ibu mengenai penjelasan secara umum dari pertanyaan Ibu ya. Bu siapa tadi? Lupa Pak Eni. Ya. Ibu sudah membuat tesisnya Ibu? Belum. Belum sempat Bu. Nanti ketinggalan sama teman-temannya malahan. Ini siapa sih Bu Luciana ya kalau nggak salah yang mengirimkan. Ya betul Bu Luciana Herianto ada nggak ini Bu? Bu Eva? Nggak ada ya dah. Padahal Bu Eva ini bimbingan saya itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai rangkuman perkuliahan hari ini kita bisa mempelajari mengenai pengertian dan definisi dari hukum pidana. Aspek yang harus ada di dalam hukum pidana itu adalah perbuatan terlarang dan sanksi pidana. Kemudian mengenai hukum internasional adalah hukum yang menjadi sebuah kesepakatan dari para pihak dalam ini para negara dan penguatan terhadap berlakunya hukum pidana oleh masyarakat dalam suatu negara. Kemudian kalau terkait dengan hukum internasional yaitu terkait oleh masyarakat internasional ya. Yang bagaimana mereka mempertahankan dari berlakunya hukum itu. Kemudian dari dua pemahaman hukum pidana dan hukum internasional, kita memahami bagaimana itu menjadi sumber pembentukan dari hukum pidana internasional. Menjadi sebuah gabungan fusion atau emerge
dari dua hukum itu yang saling memberikan pengaruh. Hukum pidana dipengaruhi oleh aspek internasionalnya, hukum internasional diberikan atau dimasuki atau dipengaruhi oleh aspek pidananya. Nah, disitulah nanti hukum pidana menjadi sebuah perangkat hukum yang diberlakukan oleh negara dalam menghadapi kejahatan-kejahatan internasional. Yang penegakannya melibatkan suatu negara dan berbasis kerjasama antar negara untuk dilakukan suatu penegakan hukumnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup waktunya untuk perkuliahan dan diskusi hari ini. Selebihnya silakan untuk dimanfaatkan untuk mulai memenuhi dari satuan acara perkuliahan dari HPI. Nanti kita juga menghasilkan pertama mengenai kehadiran. Sebenarnya Pak Heni itu pengen melihat kehadiran saudara nanti ya. Tapi karena semuanya tidak berbasis video ya agak sulit untuk paham Pak Heni. Karena ternyata kemarin itu menjadi dilematis pada waktu pemberian nilai. Ya, pemberian nilai. Satu mengenai kehadiran, keduanya nanti membuat tugas, dan 3 kali pertemuan kita adakan kuis. Kuisnya dibuat di rumah, nanti dikirimkan ke email Pak Heni ya. Baik, sebelum Pak Heni tutup, Pak Heni mau ngambil foto, gambar apa mengenai siapa yang hadir hari ini, ya. Dari Bu Yulianda Fikram, Pak Ya, Fikram, Pak. ya, sebentar. Gimana Pak? Putus-putus Pak. Pak Heni mengambil ini Ibu apa? Kehadiran Bu. Oh iya Pak. Siap. Ya Prof Marori sampai katanya ini ya, sampai diambil. Ya ini memang membuktikan bahwa mahasiswa juga hanya pasang apa di sini semuanya tidak dihidupkan videonya dan seterusnya. Makanya kadang-kadang tidak efektif. Padahal kita mencoba bersifat objektif untuk ini ya. Hari ini ada 27 mahasiswa. Mohon Bapak dan Ibu, saya coba nanti memberi waktu sampai dengan jam berapa? Jam 11 saja ya. Jam 11 apa kebanyakan ya Pak Patar ya. Ini jam 10.24. Ya udah jam 11 saja nanti untuk Bapak dan Ibu mengisi Viklasnya. Mudah-mudahan yang terlambat ya mohon maaf tidak kita akomodir ya. Tapi Bapak dan Ibu yang hadir di dalam pertemuan ini, saya mengingatkan untuk segera mengisi kehadirannya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dengan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak.
untuk yang kelas Prof Maroni ditunggu sebentar ya. Ini rupanya Pak Heni selesai lebih awal ya. Nanti 10.40. Terus nanti yang kerjasama PJJ dan REKB tetap di room ini aja, nggak usah keluar-keluar.